Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Laila, NPM 1006060319070 dari Farmasi B angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perhitungan isotonis. Nah, larutan isotonis itu adalah larutan yang mempunyai tekanan osmosa sama dengan jaringan yang bersangkutan, yaitu setara dengan larutan NaCl 0,9%. Di sini terdapat soal, suatu larutan injeksi mengandung atropin sulfat sebanyak 50 mg dengan ENaCl-nya 0,45. Natrium benzoat sebanyak 1,0 mg dengan ENaCl-nya 0,22 dan BHA sebanyak 5,0 mg dengan ENaCl-nya 0,60 dan Aquapi ditambahkan sebanyak 5 mili. Nah, pertanyaannya, injeksi yang dihasilkan merupakan larutan jenis apa? Apakah jenis isotonis, jenis hipotonis, atau jenis hipertonis? Bila larutan merupakan injeksi isotonis, hal apa yang akan dilakukan? Nah, sebelum ke perhitungannya, kita harus mengetahui dulu bahwa tadi dalam soal atropin sulfat itu diketahui dalam bentuk 50 mg. Nah, begitu pula dengan natrium benzoat dan BHA. Kita harus konversikan ke dalam gram. Untuk atropin sulfat 50 mg setelah dikonversi menjadi 0,05 gram. Untuk natrium benzoat 1,0 mg setelah dikonversi menjadi 0,001 gram. Dan untuk BHA 5,0 mg setelah dikonversi menjadi 0,005 gram. Nah, larutan isotonis ini setara dengan larutan NaCl sebanyak 0,9% sebanyak 5 mili, karena tadi di soal kita akan membuat larutan ini sebanyak 5 mili. Nah, kita juga dapat mengetahui dalam bentuk gramnya. Untuk bentuk gramnya dapat diperoleh dengan cara 0,9 gram dibagi 100 mili dikali 5 mili. Jadi mendapatkan hasil 0,045 gram. Untuk memudahkan perhitungan, maka dibentuk tabel seperti ini. Yang pertama itu ada atropin sulfat. Tadi telah diketahui di soal bahwa masanya 0,05 gram. Untuk natrium benzoat 0,01 gram dan untuk BH 0,005 gram. Untuk ENaCl-nya juga tadi sudah diketahui 0,45, 0,22 dan 0,60 untuk BHA. Nah, untuk GENaCl-nya setelah dihitung ternyata untuk GENaCl itu atropin sulfat mendapat 0,0225, untuk natrium benzoat 0,00022 dan untuk BHA 0,003. Nah, perhitungan larutan isotonis ini dilakukan dalam dua cara, dalam dua bentuk, dalam bentuk gram dan juga dalam bentuk persen. Nah, untuk bentuk persennya dapat diketahui dengan cara seperti ini. 0,05 gram dibagi 5 mili dikali 100 mili. 5 mili ini didapatkan dari karena kita akan membuat larutan ini dalam 5 mili, sebanyak 5 mili. 0,05 gram ini didapat dari massa si atropin sulfatnya. Didapatkan untuk persennya 1%, untuk natrium benzoat 0,02% dan untuk BHA 0,1%. Nah, untuk ENaCl dalam bentuk persennya itu 0,45 untuk atropin sulfat, untuk natrium benzoat 0,22 dan untuk BH 0,60.
Nah, untuk persen NaCl-nya juga kita dapat mengetahuinya. Nah, untuk 0,45 untuk atropin sulfat, 0,0044 untuk natrium benzoat, dan 0,06 untuk BHA. Setelah diketahui semuanya, selanjutnya kita ditotalkan untuk gram NaCl-nya seberapa. Nah, untuk gram NaCl ini dijumlahkan dari komponen-komponen ini, dari atropin sulfatnya, dari natrium benzoatnya, dan dari BHA-nya. Maka didapatkan untuk total dalam bentuk gram NaCl-nya itu 0,02572. Begitu juga untuk bentuk persennya. Untuk bentuk persennya juga sama, 0,45, 0,0044, 0,06, mendapatkan hasil jadi 0,5144% NaCl. Ini dalam bentuk persennya. Nah, dari data total ini, kita dapat mengetahui bahwa larutan ini termasuk ke dalam hipotonis, di mana untuk agar menjadi isotonis itu 0,045, angka ini yang tadi sudah kita dapatkan di awal, 0,045 gram ini dihitung. Setelah kita hitung, jadi masih kurang untuk mencapai isotonis. Nah, jadi kita harus mengetahui berapa NaCl yang kita butuhkan dalam bentuk gram dan juga dalam bentuk persen. Bisa dilakukan dengan cara 0,045 dikurangi 0,02572. 0,045 ini didapatkan dari perhitungan yang awal yang tadi telah kita lakukan. 0,02572 ini didapatkan dari jumlah total komponen dalam bentuk gram. Jadi mendapatkan hasil 0,01928 gram NaCl. Untuk bentuk persennya 0,9 dikurangi 0,5144. 0,9 ini didapatkan dari persen NaCl, dan untuk ini didapatkan dari jumlah total persen NaCl semua komponen yang tadi telah kita hitung, dan mendapatkan hasil 0,3856% NaCl. Kemudian kita akan menambahkan dextrosa ke dalam larutan. Untuk sebelum itu kita harus mengetahui dulu kandungan NaCl dalam dextrosa itu berapa keterkandungannya dalam dextrosa. Nah, diketahui bahwa kandungan NaCl dalam dextrosa itu sebanyak 0,18. Untuk mengetahui berapa banyak yang kita butuhkan, kekurangan NaCl yang akan kita butuhkan dapat dilakukan dengan cara perhitungan 0,01928 didapatkan dari sini, dari perhitungan ini yang tadi, dibagi 0,18 dan didapatkan hasil 0,1071 gram. Begitu pula untuk persennya, dengan cara 0,3856 diketahui dari sini, dari perhitungan yang tadi, dibagi 0,18 dan menghasilkan 2,1422%. Nah, ini dalam bentuk persen, ada juga dalam bentuk gram. Nah, untuk mengetahui apakah sama dalam bentuk gram dan dalam bentuk persen, angkanya atau jumlahnya sama atau tidak, dapat dilakukan dengan cara seperti ini. 2,1422 gram dari yang persen
dibagi 100 mili dikali 5 mili. Dan hasilnya didapatkan 0,1071. Ternyata sama antara dalam bentuk gram dan dalam bentuk persen. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.